warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Aprilia Ningrum, NIM 19234019 akan menerangkan materi mengenai strategi alam pikiran mistis. Berikut penjelasannya. Alam pikiran mistis merupakan alam yang cukup kaya dan memperlihatkan usaha manusia dalam mengekspresikan apa yang dipercayainya, yaitu daya-daya dari luar. Di dalam alam pikiran mistis terdapat beberapa jenis mitos. Mitos merupakan sebuah cerita yang memberikan pedoman dan arah kepada sekelompok orang dan melalui penyampaian lisan, tulisan, dan pementasan. Mitos juga punya fungsi loh. Fungsi utama mitos adalah dapat membuat manusia bisa turut beradaptasi dengan kekuatan daya-daya alam. Fungsi utama tersebut dapat dibagi lagi menjadi 3 fungsi loh. Yang pertama yaitu fungsi memberikan kesadaran kepada manusia tentang adanya kekuatan gaib. Yang kedua yaitu fungsi memberi jaminan masa kini. Yang ketiga yaitu fungsi tentang pengetahuan dunia. Selanjutnya yaitu upacara dan seni. Dalam alam pikiran mistis, upacara-upacara mendapatkan perhatian besar dan merupakan aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat, baik secara individu maupun secara sosial. Upacara juga berfungsi untuk meneguhkan hati dan menguatkan psikologis, misalnya tentang upacara meruat yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. Di dalam alam pikiran mistis, seni juga merupakan aspek yang sangat penting, khususnya yaitu seni rupa, seperti gambar-gambar yang dipahatkan di dalam gua. Fungsi gambar-gambar tersebut adalah menjelaskan dan mendeskripsikan mitos dan merekam jejak sejarah hidup, perjalanan hidup, dan kisah. Selanjutnya yaitu mitos dan praktik. Mitos religius biasanya berhubungan dengan usaha-usaha manusia dalam menyesuaikan diri dengan kekuatan dari luar. Sedangkan praktik magi merupakan usaha merebut kekuasaan agar manusia memiliki daya dari luar untuk menguasai satu sama lain. Contohnya, praktik santet merupakan magi dan bersih desa atau selamatan merupakan mitos religi. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang strategi alam pikiran ontologis. Sebelum itu kita akan membahas tentang strategi alam pikiran terlebih dahulu. Sebagaimana kita ketahui, strategi alam pikiran itu sama dengan cara kita berpikir atau mindset kita terhadap sesuatu. Sementara itu, ontologis dibagi dengan 2 kata, yakni ontos dan logos. Ontos yang berarti berada dan logos artinya ilmu. Jadi ontologis adalah ilmu yang membahas tentang filsafat yang ada mengenai sesuatu hal sehingga sesuatu tersebut dapat dipercaya oleh masyarakat. Jadi strategi alam pikiran ontologis adalah cara kita berpikir mengenai sesuatu yang ada di sekitar kita atau alam. Pada tahap ontologis ini manusia dituntut untuk mempelajari apa-apa saja yang ada di alam. Oke, selanjutnya hakikat alam pikiran fungsional, yaitu alam pikiran fungsional menyangkut hubungan, pertautan, dan relasi. Alam pikiran manusia selalu mengandung aspek-aspek fungsional. Dalam alam pikiran fungsional, nampak bagaimana manusia dan dunia saling menunjukkan relasi kebertautan antara yang satu dengan yang lainnya. Jika fungsional sendiri lebih menunjukkan suatu tanggung jawab. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi mengenai contoh alam pikiran mistis, ontologis, dan fungsionalis. Dalam teori kebudayaan Van Persson, ada 3 tahap perkembangan kebudayaan. Yang pertama, tahap mistis, yang kedua ontologis, yang ketiga fungsionalis. Ketiga perkembangan kebudayaan ini masih relevan dengan kondisi masyarakat pada saat ini.
Contohnya dapat kita ambil ketika terjadi peristiwa bencana alam, seperti longsor dan banjir. Dalam peristiwa ini, ada berbagai macam model masyarakat dalam menanggapi hal tersebut. Yang pertama yaitu dalam pandangan mistis. Dalam pandangan mistis, bencana ini dikaitkan dengan perilaku menyimpang yang pernah dilakukan oleh masyarakat, sehingga mereka harus menerima sanksi atau karma dari perbuatannya tersebut. Cara berpikir seperti inilah yang disebut dengan cara berpikir mistis, yang telah dilakukan oleh masyarakat sejak zaman dahulu. Yang kedua yaitu pandangan ontologis. Ketika terjadi banjir misalnya, kesalahan diarahkan kepada manusia. Untuk menebus dosanya, tidak lagi dengan membuat sesajen, melainkan dengan memperbanyak waduk-waduk, serta tempat untuk penampungan serta serapan air, dan tidak lagi membuang sampah di sungai. Pandangan ketiga yaitu fungsional. Di sini posisi manusia lebih tinggi dibandingkan alam. Dengan ilmu pengetahuan, manusia seharusnya memiliki kemampuan untuk mengetahui dan mengantisipasi konsekuensi dari tindakannya yang telah merusak alam, sehingga mengakibatkan peristiwa alam seperti banjir dan longsor tersebut. Baiklah, saya Genta Hidayatullah dengan NIM 19234007 akan menjelaskan tentang sikap budaya terhadap alam pikiran mistis, ontologis, dan fungsional sesuai kajian budaya. Dalam teori kebudayaan, C.A. van Voorsan, perkembangan budaya manusia dibagi menjadi 3 tahap, yaitu mitis, ontologis, dan fungsionalis. Ketiga teori perkembangan kebudayaan tersebut masih relevan dengan kondisi masyarakat pada saat ini, baik mulai pada tahap mistis, ontologis, maupun pada tahap fungsionalis. Dalam pandangan mistis, hubungan antara manusia dan alam tidak setara. Posisi manusia tidak berdaya di hadapan alam, sedangkan alam begitu perkasa dan misterius karena dia memiliki roh para dewa, sehingga manusia harus pandai-pandai berdamai dan membujuknya agar alam tidak marah oleh ulah manusia. Misalnya, ketika terjadi peristiwa gempa bumi, dalam pandangan mistis, bencana ini dikaitkan dengan perilaku menyimpang yang pernah dilakukan oleh masyarakat, sehingga mereka harus menanggung sanksi atau karma berupa munculnya peristiwa tersebut. Sesungguhnya semua itu adalah salah satu cara berpikir mistis yang mulai muncul sejak zaman dahulu. Pandangan kedua yaitu ontologis, di mana nalar atau cara pandang ilmiah digunakan untuk memahami gejala alam. Semua peristiwa alam dijelaskan dengan hukum sebab akibat. Misalnya pada tahap mistis, peristiwa banjir dihubungkan dengan kemurkaan alam Tuhan. Maka dengan pendekatan ontologis, masyarakat memahami bahwa banjir itu adalah akibat hujan lebat yang tumpahan airnya tidak tertampung dan tidak tersalurkan oleh sungai-sungai yang ada. Ketika banjir terjadi, kesalahannya diarahkan kepada manusia, dan untuk menembus dosanya, mereka tidak lagi membuat sesajen atau sesaji, tetapi dengan memperbanyak waduk-waduk dan tempat untuk penampungan serta serapan air. Pandangan ketiga yaitu fungsional. Di sini semua manusia lebih tinggi dibandingkan alam. Dalam hubungan ini, manusia adalah pihak yang diberi keluasan untuk mendayagunakan alam. Disinilah fungsi manusia sebagai khalifah yang memiliki misi untuk mengatur alam. Namun dalam hal ini, Al-Quran memberi rambu-rambu bahwa bila otoritas ini disalahgunakan, akibatnya adalah alam akan rusak atau fasad. Sesungguhnya, dengan ilmu pengetahuan, manusia seharusnya memiliki kemampuan untuk mengantisipasi konsekuensi dari tindakannya dan yang menzolimi hukum alam. Salah satu yang membedakannya adalah berapa besar nalar atau akal berperan dalam memahami gejala alam yang ada. Sikap yang ditujukan masyarakat terhadap ketiga alam pikiran tersebut, yaitu ada masyarakat yang masih menjalankan budaya tersebut sampai sekarang, dan ada juga masyarakat yang sudah mulai menerima perubahan zaman. Saat ini, sikap dan kondisi pikiran masyarakat sudah tidak terkesan lagi dengan hal di sekitarnya. Manusia sudah jauh dari alam, bahkan alam saat ini sudah dijadikan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Setiap kita terhadap budaya yang ada di setiap daerah, misalnya seperti menghargai dan menghormati serta menaati peraturan adat yang ada di suatu tempat. Indonesia adalah daerah yang sangat kaya secara budaya. Tiap-tiap daerah memiliki kebudayaan sendiri, sistem religi dan kepercayaannya pun bermacam-macam, baik dari segi agama, leluhur, sampai agama yang umum. Yang harus kita
kritisi adalah konsep mistis yang sering terjadi. Kita seharusnya jangan memaknai mistis sebagai hal yang mengancam kita. Hal-hal mistis yang diceritakan dan dibicarakan oleh orang banyak bisa disiasati dengan rasa hormat. Demikian materi dari yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.